0 terus dikurang 1,055 yang ini yang nilai harapannya. Terus hasilnya dikuadratkan lalu mendapatkan ini 1,11. Setelah itu dari 1,11 kita kalikan dengan 0 nilai dari probabilitasnya itu 0,25. Setelah itu baru hasilnya ini 0,2775. Begitupun seterusnya. Habis setelah kita masukkan semua kita akan memberikan hasil 0,7338. Untuk mencari efisiensi standarnya kita tinggal bagikan aja atau akar dari kita mencari akar dari 0,7338 yaitu 0,856. Karena standar efisiensinya adalah 0,856, ini berarti rata-rata jarak dan nilai X terhadap rata-rata EX adalah sebesar 0,556. Lanjut ke contoh 4.3. Di sini ada tabel probabilitas gabungan X dan Y. Di sini ada soal carilah nilai ekspektasi X plus Y. Rumusnya yaitu sigma dalam kurung X plus Y tutup kurung dikali probabilitas terjadinya probabilitas gabungan X dan Y. Nah, cara hitungnya itu yang pertama kita cara buat hitung X ini itu caranya X ditambah dengan Y lalu dikali dengan probabilitas gabungan antara X dan Y. Terus kan 2 ditambah 0 sama dengan 2. Terus tulis probabilitas gabungan X dan Y itu 0 di sini. Lanjut yang X3. Di sini 3 ditambah 0 sama dengan 3 dikali probabilitas gabungan X dan Y yaitu 0,1. Terus ini lanjut sampai ke yang ini sampai semua data ke jumlah semua. Lalu kita jumlahkan lagi yang ini yaitu 2 dikali 0 sama dengan 0, 3 dikali 0,1 sama dengan 0,3, terus 4 dikali 0,1 yaitu 0,4, lalu 5 kali 0,2 sama dengan 1. Lanjut sampai selesai sampai 8 kali 0. Lalu kita jumlahkan semua kali tadi hasilnya 4,8. Jadi X dikali PX nya itu 2 dikali 0,4. 2 dikali 0,4. Begitu selanjutnya juga dikali 0,4 dan 4 kali 0,2. Setelah itu dijumlahkan hasilnya yaitu 2,8. Selanjutnya kita mencari nilai ekspektasi Y sama dengan sigma Y dikali Q Y sama dengan selanjutnya kita masukkan saja dalam rumusnya yaitu untuk nilai Y-nya ada di sini ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan nilai QY-nya tuh ada di sini, ada di paling bawahnya itu 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, dan 0,2. Kita masukkan saja untuk nilai Y-nya itu kan 0, 0, lalu QY-nya itu 0,2, jadi 0 kali 0,2 ditambah 1 kali 0,2 tambah 2 kali 0,2 tambah 3 kali 0,2 tambah 4 kali 0,2. Setelah dikalikan dijumlahkan dapatkan hasil 2. Setelah itu kita jumlahkan saja ekspektasi X ditambah ekspektasi Y. Kita dapat 2,8 ditambah 2 dapat setelah dijumlahkan hasilnya yaitu 4,8 dan nilainya sama dengan yang lain tadi. Lanjut soal yang mesti yaitu carilah nilai ekspektasi X Y. Jadi rumusnya adalah sigma X Y dikali probabilitas gabungan X dan Y. Untuk menghitungnya cara itu gini.
yaitu 1, 2 dikali 1 dikali fungsi probabilitas bersamanya. Ini 2, ini 1, berarti di sini nih. Berarti 0,1 sama dengan 2 dikali 1 dikali 0,1 sama dengan 0,2. Lanjut lagi masih yang di 2 itu, tapi kita cari yang ini, yang sebelah sini, yang Y tapi yang kedua. 2 terus dikali dengan seluruh nilai kemungkinan variabel acak Y, yaitu 2 dikali 2, lalu dikali lagi dengan fungsi probabilitas bersama 2 sama 2 itu 0,1 sama dengan 0,4. Ini selanjutnya hitung semuanya sampai ini kali ini, terus selanjutnya ini juga kali ini gitu. Terus ini dimasukkan ke sini semua, lalu dijumlahkan. 0 ditambah 0 ditambah 0,2 ditambah 0,4 ditambah 1,2 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0,6 dan selanjutnya seterusnya, dan ini yaitu 5,2. Di sini nih, lanjut ke contoh soal 4.4. Di sini ada soal itu Anda akan memutuskan dua pilihan investasi pada tahun mendatang. Kedua macam investasi tersebut ditanamkan pada dua jenis perusahaan yang sudah go public. Katakanlah perusahaan A dan perusahaan B. Misalkan Anda memperkirakan pengembalian investasi untuk setiap investasi $1.000 dalam 3 kondisi perekonomian, di mana setiap kondisi perekonomian dengan nilai probabilitasnya. Di sini ada tabel. Ini itu probabilitas terjadinya X dan Y. Ini investasi perusahaan A dan perusahaan B. Katakanlah ini X dan ini Y. Lalu pertanyaannya itu hitung nilai harapan dari pengembalian investasi untuk setiap investasi dari covariance dari investasi tersebut. Yang pertama, kita harus mencari nilai harapannya dulu. Rumus nilai harapan itu XI dikali probabilitas terjadinya XI. Kita masukkan angkanya yaitu X itu minus 100 dikali dengan probabilitas terjadinya X dan Y yaitu 0,2. Lalu lanjut masih di X yang ini plus $50 dikali dengan probabilitas terjadinya X yaitu 0,5. Lanjut yang ini plus $300 dikali dengan probabilitas terjadinya X yaitu 0,3. Lalu dijumlah semuanya hasilnya itu $95. Lalu kita mencari juga ekspektasi nilai Y, nilai harapan Y yang ini. Lalu kita masukkan angkanya yaitu minus 50 ini dikali dengan probabilitas terjadinya ini 50 yaitu 0,2. Lalu lanjut yang ini plus $50 dikalikan dengan probabilitas terjadinya ini yaitu 0,5. Lanjut terus sampai sini, terus dijumlahkan semuanya jadinya yaitu $75. Setelah mencari nilai harapan, kita harus mencari nilai varians dulu. Rumus varians yaitu ekspektasi X sama dengan varians sama dengan ekspektasi X dikurang mu kuadrat. Lalu kita masukkan angka-angkanya yaitu yang pertama varian X dulu, yang ini varian X sebelah sini yaitu minus 100 dikali ekspektasi terjadinya X yang di atas tadi yaitu 95, lalu dikuadratkan, lalu dikalikan lagi dengan probabilitas terjadinya X dan Y yaitu 0,2. Lanjut selanjutnya ini plus 50 dikalikan dengan ekspektasi nilai X yaitu tadi 95 ini, lalu dikuadratkan, lalu dikalikan dengan probabilitas terjadinya 50 tadi ya ini probabilitasnya yaitu 0,5. Lalu selanjutnya lagi sampai selesai sebenarnya. Lalu kita masuk ke nilai covariance. Di sini habis. Lalu selanjutnya kita menghitung covariance XY. Rumusnya yaitu XY
ekspektasi X, lalu Y min ekspektasi X dikali probabilitas XI dan YI. Di sini cara masukkan rumusnya itu angka ini dulu minus 50 itu yang Y dan ini, lalu dikalikan dengan ekspektasi terjadinya X, yaitu ini ekspektasi terjadinya Y, yaitu yang ini 75. Selanjutnya ke yang X yang ini, yaitu 100 minus 100 dikurang ekspektasi terjadinya X yang ini 95, lalu dikalikan lagi dengan probabilitas terjadinya ini. Tadi kita punya ini, jadi kita ambil probabilitasnya yang ini dikali 0,2. Lalu semuanya teruskan semuanya sampai 3 data ini masuk, lalu dijumlahkan dan hasilnya yaitu 13125. Selanjutnya ada contoh soal 4.5. Hitunglah nilai harapan variasi dan deviasi standar dari penjumlahan dua indeks tersebut. Soal ini masih berkaitan dengan contoh soal yang sebelumnya, yaitu di contoh soal 4.4 yang kita pilih jika X itu ada investasi perusahaan A, sedangkan B itu investasi perusahaan B. Nah, caranya untuk yang pertama kita cari variasinya dulu. Rumusnya ekspektasi X plus Y sama dengan X-nya itu dari sebelumnya itu kita dapat itu 95, terus kita masukkan ke sini, setelah itu kita jumlahkan dengan Y-nya itu 75. Setelah dijumlahkan akan dapatkan hasil $170. Nah, selanjutnya ada varians sama dengan varians plus varians plus dua varians, atau sama dengan varians Z, varians X, varians Y, dan koefisien varians XY. Kita masukin aja varian X-nya dari soal sebelumnya itu udah ditemui, udah dicari, ketemu hasil 21225 plus varian yang keduanya itu ketemu 8125 plus yang sebelumnya juga udah ketemu variannya hasilnya 13125 atau 2913125. Setelah dijumlahkan akan menghasil $55600. Selanjutnya kita mencari definisiasi standar penjumlahan investasinya. Caranya itu kita masukin aja varians yang sudah kita cari tadi, kita akar dari varians yang tadi atau 5560, hasilnya yaitu 235,80 atau $235,80. Nah, jadi pengembalian investasi dari penjumlahan investasi kedua perusahaan tersebut adalah $170 dengan definisiasi standar $235,80. Lanjut ke contoh soal 4.6. Ini ada soal berdasarkan contoh 4.4 dan 4.5. Misalkan kita hendak menuntut sama dengan sebuah portofolio dari dua investasi gabungan menanamkan investasi yang sama dalam setiap aset tersebut. Itulah portofolio expected return dan portofolio risk. Maksud penyelesaiannya aja dengan menggunakan persamaan portofolio expected return dan portofolio risk, di mana proporsi nilainya itu 0,5, ekspektasi X-nya 95, ekspektasi Y-nya 75, varians X-nya 21225, varians Y-nya 8
nilai dikalikan varians ditambah dengan 1 dikurang dengan proporsi nilai dikali dengan varians Y, lalu ditambah lalu ditambah 2, lalu dikali dengan proporsi nilai, lalu dikali dengan proporsi nilai X, Y. Sini langsung masukin angkanya aja. Priorik sama dengan proporsi nilai ini 0,5, lalu dikalikan dengan varians X yaitu 21225 di sini, lalu ditambahkan dengan proporsi nilai lagi yaitu 0,5 sini, lalu dikali dengan varians Y sini, lalu ditambah lagi dengan 2 dikali dengan proporsi nilai di sini 0,5 dikali proporsi nilai lagi 2 kali 0,5 lagi dikali dengan dikali dengan varians X dan Y. Langsung dijumlahkan saja, kita saja 0,5 kuadrat itu sama dengan 0,25 tadi dengan 21225 ditambah dengan ini tadi 0,25 lalu dikali dengan 8125 ditambah dengan tadi 2 kali 0,5